Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fededitya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program Sepak Bola untuk Anda. Mana banget? Yap. Kak, sebenarnya ada banyak banget kisah menarik yang mungkin banyak nggak kita ketahui ya. Betul. Soal proses perpindahan pemain bola. Yap. Salah satunya nih ada cerita dari Axel Witsel yang sampai menunggu 13 jam di Turin untuk pindah ke klub Serie A yaitu Juventus. Namun dia malah gagal bergabung dengan klub peraih Scudetto terbanyak itu. Ia pun harus kembali ke klubnya, Zenit Saint Petersburg, dengan menempuh waktu 3,5 jam perjalanan udara. Wah, 13 jam di bandara, ya maksudnya di kota orang, Kota tapi orang. nggak ada kepastian tuh males banget Males banget, sebenarnya. apalagi dia balik lagi tanpa hasil Iya gitu. betul. Nah cerita itu terjadi pada musim panas 2016 silam. Ketika itu sudah bukan rahasia lagi bahwa Juventus kepincut berat nih dengan kemampuan Axel Witsel di lapangan hijau. Bahkan mereka dikabarkan sudah mengincar pesepak bola internasional tersebut sejak musim sebelumnya. Jadi udah dipantau dari musim sebelumnya. Pada saat itu pelatihnya Massimiliano Allegri nih menjabat sebagai pelatih Juventus pada periode pertama sejak awal musim 2014-2015. 2015. Dan Axel Witsel sendiri pada masa itu sedang berada dalam titik puncak karirnya di usia 27 tahun. Gak heran kalau banyak klub besar yang memburunya, bukan cuma Juventus sebenarnya ya. Apalagi kemampuannya cukup lengkap sebagai seorang gelandang dengan menguasai banyak posisi di lini tengah. Dia bisa bermain sebagai pemain sayap, Iya. gelandang bertahan, Betul. gelandang murni, gelandang serang, hingga gelandang pengangkut air. Iya betul. Meskipun ada yang lebih serem, Apa tuh? gelandang pengangkut sabu. Wah, Kalau nyampe BNN, menyangkut sabut ditangkap ya harusnya. Nah, Witsel itu mengawali karirnya dengan bermain sebagai winger sebenarnya. Bahkan di winger kanan posisinya di klub akademi klub Belgia namanya Standard Liège. Nah, hingga promosi ke tim senior pada tahun 2006. Nah, setelah itu dia berevolusi menjadi gelandang tengah sebagai mesin penggerak tim. Gaya permainannya ini berani, selalu berusaha menenangkan permainan, menguasai dan membawa bola hingga merengsek ke dalam kotak penalti lawan. Jadi emang kayaknya kalau ada tuh heat wave yang sering Iya, yang dia tuh lini tengah tuh semua semua ya. sama dia, betul. Bahkan saking beraninya mereka si Witsel ini sampai suka melawan rezim. Wah, Berani banget emang dia. asal gak dikatain komik aja. Nah, selanjutnya kemampuannya ini tuh dilengkapi dengan keterampilan teknis mendikte permainan dan menggiring bola hingga melepaskan tendangan jarak jauh. Jadi untuk atribut seorang gelandang tuh dia udah cocok banget gitu. Betul. Bakat itulah yang membawa Axel Witsel pindah ke Portugal bersama Benfica setelah 5 musim di klub lokal. Di Standard Liège. Permainannya semakin terasa dan matang setelah menyeberang ke Rusia yang pada 2012 hingga diincar oleh banyak klub besar Eropa. Betul. Yang serem sebenarnya kalau si Witsel ini diincarnya bukan oleh banyak klub Eropa, Sama siapa? tapi diincar oleh Banaspati. Wah. Oh, ada Alfie terus. Mengerikan. Nah ini juga tadi balik lagi ke perjalanan transfer yang kita menariknya yang kita tidak ketahui. Nah pada 2015 Witsel ini mengaku sudah ada pembicaraan dengan pihak Juventus. Dia pun tampaknya sudah tidak sabar untuk segera pindah ke klub baru. Nah namun tidak ada kelanjutan soal pembicaraan tersebut. Meski begitu Juventus ternyata tidak berhenti untuk mengincar si Witsel. Semusim kemudian mereka kembali melakukan pendekatan. Bahkan pada musim 2016 itu pergerakannya jauh lebih agresif. Hingga Axel Witsel pun akhirnya hanya tinggal selangkah lagi untuk menggunakan jersey hitam putih. Hitam putih, benar banget. Nah, menjelang ditutupnya bursa transfer musim panas pada akhir Agustus 2016, akhirnya tercapai kesepakatan antara dua klub, yaitu transfer senilai 18 juta euro dengan bonus 3 juta euro. Axel Witsel pun terbang ke Turin untuk menjalani pemeriksaan medis di markas Juventus. Kemudian dia menunggu di sebuah hotel sepanjang hari itu selagi dokumen kepindahannya diselesaikan oleh pihak dari Zenit. Nah, namun setelah 13 jam tadi, Axel Witsel ini tidak kunjung dipanggil dan diperkenalkan sebagai pemain baru Juventus. Di ghosting. Iya benar-benar. Rupanya pelatih Zenit saat itu, Mircea Lucescu, bersikeras menunggu pengganti yang cocok sebelum benar-benar melepas pemain andalannya itu. Betul. Jadi ketika persetujuan diberikan, semuanya sudah terlambat karena tidak cukup waktu lagi untuk menyelesaikan dokumen transfer tersebut. Jadi ditahan-tahan ternyata sama pelatih Zenit. Dan ternyata ada faktor lain nggak? Jadi Axel Witsel ini kan harusnya pemeriksaan medis di markas Juventus. Diturin. Dia malah pemeriksaan medis di markas FPI.
Oh, jadi mualaf dia di Dia malah tes ini swab. Gimana sih si Witsel? Nah, Witsel ini kecewa karena dia tuh udah lulus tes medis Udah sebenarnya. siap Udah siap. sebenarnya. Dia tuh bahkan udah membayangkan dirinya pakai baju Juventus. Betul, gitu. jago-jagonya juga. Tapi hal itu nggak terjadi. Dia pun akhirnya kembali ke Rusia dan kontraknya kan tinggal tersisa setahun lagi. Betul. Dan Juventus pun kembali mengejarnya sebenarnya. Iya, pada bursa transfer musim dingin 2017, Juventus kembali mengajukan penawaran, tapi bersama sebuah ultimatum, Betul. ambil atau tidak. Dan karena belajar dari yang kemarin Dari mungkin kesalahan, ya, dengan tawaran hanya 6 juta euro, jauh juga turunnya Karena soalnya. kan mungkin sisa setengah Setahun musim lagi lagi juga ya. kepindahan itu lagi-lagi gagal dan si Axel Witsel tidak pernah sampai berseragam di hitam putih hingga saat ini. Saat ini. Dia sendiri akhirnya terbang ke Cina dan bergabung bersama Tianjin Quanjian dengan tawaran yang dengan gaji yang sangat besar. Meskipun agak kasar ya tadi. Iya, namanya. ini berbahasa Cina ya. Nah, pada Agustus 2018 dia pindah lagi ke Borussia Dortmund sebelum mendarat di Atletico Madrid pada musim ini. Gimana? Jadi ternyata meskipun dia udah ada di Turin, udah siap, semuanya udah beres. Tapi kalau misalkan si klubnya nahan-nahan, Betul, susah Biasanya juga. terjadi. Dokumennya mungkin tidak akan selesai tepat waktu. dan makanya si Witsel ini tes medisnya di markas FPI. Selangkah lagi tuh dia jadi banser. FPI. Itu tadi ya pembahasannya soal transfernya Witsel. Jangan di mana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap.